Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Pada hari kiamat, ada dua kelompok manusia. Yang pertama, orang-orang yang berbahagia. Yang kedua, orang-orang yang merugi. Sebagian wajah akan berseri-seri, penuh kebahagiaan, sementara sebagian lainnya penuh kesedihan dan penyesalan yang tiada akhir. Lalu, siapakah mereka yang akan bergembira di hari kiamat? Apa yang membuat mereka berbahagia saat banyak orang lain justru dalam kesengsaraan? Yang pertama, orang yang senantiasa beriman dan bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 29. Bayangkan sahabat, ketika semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, panas menyengat, manusia kebingungan dan ketakutan menanti keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, di antara mereka ada yang wajahnya berseri-seri, tenang dan penuh harapan. Mereka adalah orang-orang yang di dunia selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menjaga sholat dan berbuat baik serta menjauhi larangan-larangannya. Mereka tidak takut karena selama hidup mereka sudah menyiapkan bekal terbaik untuk hari itu. Mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Yang kedua, orang yang bersedekah dengan ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, naungan bagi seorang mukmin di hari kiamat adalah sedekahnya. Hadis riwayat Ahmad nomor 17.982. Bayangkan sahabat, di padang mahsyar matahari didekatkan hanya sejauh 1 mil. Manusia kepanasan, berkeringat hingga tenggelam dalam keringatnya sendiri. Tapi ada sekelompok orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sejuk dan nyaman. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang selama di dunianya mereka gemar bersedekah. Mereka memberi bukan karena ingin dipuji, tetapi karena mereka mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka membantu fakir miskin, menolong anak yatim, dan menyumbangkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini sedekah mereka telah menjadi penyelamat di hari yang paling sulit. Yang ketiga, orang yang sabar dalam ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Ad-Zumar ayat 10. Bayangkan sahabat, ketika seseorang diuji dengan kesulitan, dengan kehilangan harta, sakit, atau kehilangan orang-orang yang ia cintai, ia tetap bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia percaya bahwa setiap musibah adalah ujian
dan kesempatan untuk mendapatkan pahala besar. Di hari kiamat, mereka yang sabar akan mendapatkan balasan yang luar biasa. Mereka akan dipanggil untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa perhitungan amal, karena kesabaran mereka yang luar biasa di dunia. Yang keempat, orang yang memelihara sholatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan pertama yang akan dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baik seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 413. Bayangkan sahabat, seorang hamba berdiri di hadapan Allah. Amalnya diperiksa dan sholatnya menjadi ukuran utama. Mereka yang selama hidupnya menjaga sholatnya dengan khusyuk, dengan tepat waktu, dan dengan penuh kecintaan akan mendapatkan kemudahan saat hisab di akhirat. Sholat mereka menjadi cahaya yang menerangi perjalanan mereka menuju surga. Wajah mereka bersinar cerah, berbeda dengan mereka yang meninggalkan sholat dan kini menyesal, tetapi semuanya sudah terlambat. Yang kelima, orang yang sering membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim nomor 804. Bayangkan sahabat, ketika semua manusia gelisah menghadapi hisab, tiba-tiba ada yang datang membela seseorang di hadapan Allah. Itulah Al-Quran yang ia baca dan ia amalkan selama hidupnya. Orang yang mencintai Al-Quran akan mendapatkan pertolongan pada hari kiamat. Al-Quran akan berkata, ya Allah, dia selalu membaca dan mengamalkanku, maka masukkanlah dia ke dalam surgamu. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan mendapatkan kemuliaan di hari kiamat. Yang keenam, orang yang ikhlas dalam beramal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Robnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Bayangkan sahabat, ada orang yang di dunia rajin beramal, tetapi semuanya sia-sia karena ia melakukannya bukan karena Allah, melainkan karena ingin dipuji. Namun ada juga yang amalnya sedikit, tetapi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keikhlasannya. Di hari kiamat, orang-orang yang ikhlas akan bergembira karena setiap amal mereka diterima dan mendapatkan balasan berlipat ganda. Sedangkan mereka yang ria dan hanya mencari pujian manusia akan menyesal karena amal mereka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Hari kiamat adalah hari yang penuh ketakutan bagi banyak orang, tetapi juga hari kebahagiaan bagi mereka yang telah menyiapkan bekal dengan baik. Semoga kita termasuk golongan yang wajahnya berseri-seri dan hati yang penuh ketenangan di hari itu. Sahabatku, mari kita panjatkan doa bersama. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bergembira di hari kiamat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa anak-anak dan istri kami. Ya Allah, terimalah amal soleh kami dan bimbinglah kami agar selalu berada di jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran, keikhlasan, dan ketakwaan agar kami bisa bertemu denganmu dalam keadaan Engkau ridho kepada kami. Amin ya robbal alamin. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain, agar pesan-pesan kebaikan ini dapat tersebar lebih luas. Kami juga ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang telah membantu menyebarkan pesan-pesan kebaikan ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada sahabat-sahabatku dan keluarga, serta menerima amal kita semua. Amin ya robbal alamin. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kalimat atau kata-kata yang kurang tepat dari kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampuni dan meridhoi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.